nasional terhadap generasi muda agar dapat lebih berkembang dan maju sehingga berdampak dalam pengembangan daerah dan menyadari pentingnya generasi muda dalam kemajuan daerah. Jadi kita hari ini Lydia Agustin, selamat sore Kak, dan juga ada sosoknya tentunya kakak luar biasa, Bang Dedi. Waduh, sosoknya tentunya sudah kita kenal semua ya teman-teman. Dan tentunya pada hari ini juga kita alhamdulillahirobbilalamin gitu ya, didukung oleh sponsor-sponsor terbaik, diantaranya yaitu Rias ID, Putri Hijab Lampung, Putri Hijab Academy, dan Dedi Sulaimawan SHMM. Kasih tepuk tangan ya. Luar biasa. Travel by Dedi, dosen bertualang nih ya. Dan melalui Instagramnya yaitu Travel by Dedi dan juga YouTube dosen bertualang, beliau ini sudah mengeksplor ke 30 negara dan lebih dari setengah Indonesia atau 22 provinsi. Luar biasa sekali, dengan prestasi juga banyak banget ya. Yang merupakan winner Best Influencer tahun 2023. Sekali lagi kita tepuk tangan. Oke, dan tentunya lagi di sini mungkin gak asing ya, gak mungkin gak kenal dengan sosok inspiratif saat ini. Seperti ini artinya walaupun kita punya tekad yang kuat ya, kita punya keinginan, kita punya dari segi fisik, mental kita udah kuat. Oke, untuk Bang Dedi dan juga Kak Didi, kira-kira nih ya, pendapatnya seperti apa sih gitu tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia itu sendiri gitu loh. Jadi kira-kira kacamata seperti apa dari seorang influencer seperti itu? Kita tuh terfokusnya hanya DPR aja, padahal ternyata ada loh DPD yang dipilih di setiap provinsinya itu empat perwakilan ya, yang mengatur wilayah tersebut, mengatur provinsi tersebut untuk pengembangan daerah dan juga termasuk mengawasi juga dari segala macam program kerja yang dijalankan dari DPR seperti itu. Jadinya saling berkoordinasi gitu. Jadi aku seneng banget Kak David misalnya masuknya di DPD. Kenapa? Pas banget. Dedi? Ya, saya tambahkan ya, berarti DPD itu adalah lembaga. Kalau zaman dulu kita bilangnya fraksi utusan daerah ya, zaman dulu ya. Kalau sekarang ini fungsinya itu kalau bisa saya simpulkan itu 3. Dia melegislasi, membuat undang-undang, kemudian mengawasi juga, kemudian menganggarkan juga. Jadi buat di daerah ini, otonomi daerah itu bisa berjalan dengan lancar, tapi dengan diawasi, diatur, dianggarkan, kemudian dilegislasi oleh DPR. Nah, buat generasi milenial, sudah saatnya kita harus dapat edifikasi, informasi yang jelas dan benar tentang hal ini. Kalau dulu kita cuek-cuek aja, golput ya, zaman dulu, kan sudah saatnya kita cari paham, cari tahu. Jadi beruntung banget teman-teman berada di sini, langsung ketemu dengan orangnya, bisa tanya jawab dan dapat informasi, edukasi juga inspirasi. Kalau teman-teman mau tahu, pertama kali saya bertemu dengan Bang David itu pada saat dipertemukan pada saat jadi juri dengan final P3. Tapi sebelum itu saya sudah follow Instagramnya duluan. Ini kisah nyata loh. Jadi sebagai influencer itu saya sering di-invite untuk menghadiri beberapa agenda atau beberapa program. Salah satunya adalah desa wisata, desa digital, desa wisata, smart village. Jadi saya diundang Mbak Bupati, teman-teman pada saat pandemi dulu semuanya siaran ya, tapi ada beberapa subsektor ekonomi kreatif yang tetap bertahan. Berdasarkan data ada 3 ya, ada kuning, ada station, segala macam. Kalau saya lihat visi misinya, di sini itu mendukung ekonomi kreatif ya. Nah, teman-teman saatnya kita berkolaborasi yang menguntungkan, bukan kompetisi yang menyakitkan. Jadi saatnya kita beradaptasi, berinovasi, kemudian berkolaborasi. Pada saat sekarang ini di hadapan kita sudah ada Bang David yang mempunyai visi-visi yang bagus banget, karena saya baca itu mendukung ekonomi kreatif. Bagi informasi ada 17 subsektor ekonomi kreatif, di mana teman-teman juga ada di bilang Bang David ini cozy dan Instagramable. Kontennya seperti itu ya. Jadi bilang cantik dan kecantikan itu 2 hal yang berbeda. Nah, cantiknya Anda itu yang kayak mana? Dan kecantikannya Anda itu kayak mana? Saya juga gitu. Ketika bicara komputer, ini komputer. Dan computerize itu apa? Dan itu sudah saya bangun. Mungkin dalam bulan depan. Nama sistem yang saya buat, cara kerjanya persis. Ya, saya bilang persis lah ya. Dia namanya Meta Desa. Semakin banyak orang yang berani
semakin banyak orang yang punya tujuan yang jelas, semakin banyak adik-adik yang mau berkolaborasi, dan semakin banyak orang yang mau peduli sama daerahnya, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi kita untuk membangun provinsi kita menjadi keren tadi. Nama saya Salsa Rizky Fiona. Pertanyaan saya adalah, bagaimana sih Kak cara kita agar menjadi remaja, anak muda yang inspiratif dan penuh semangat dalam kehidupan kita sehari-hari dan untuk ke depan? Terima kasih. Punya dua pilihan untuk datang atau tidak datang, tapi memilih untuk datang berarti situ sudah punya nilai plusnya. Artinya kalau orang-orang sudah punya nilai plus, punya talenta, ditambah lagi dengan semangat kerja keras, kemudian upgrade skill, ditambah dengan konsistensi, pasti akan jadi sesuatu nantinya. Dan saya percaya masing-masing orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Fokus saja kepada kelebihannya, minimalisasi kekurangan. Fokus pada kelebihan, talenta yang kalian miliki, kemudian upgrade diri. Don't stop learning, because stop learning it means stop growing. Jangan pernah berhenti belajar, karena berhenti belajar itu berarti tumbuh. Saya yakin 2 tahun, 3 tahun lagi ketemu lagi dengan Ade di sini sudah menjadi sesuatu yang shining, berkilau dan menjadi orang sukses. Amin. 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 Tadi program Pedagog adalah salah satunya ekosistem digital yang mana itu cara kita sebagai anak muda berkolaborasi dengan program Pedagog seperti apa? Terima kasih. Nah, 2018 itu 1.800.000 manusia tidak mencoblos. Saya yakin salah satunya Anda. Sekarang boleh maju ke depan. Mungkin boleh dikasih langsung ya. Semoga bermanfaat ya. Selanjutnya dari Lola dan juga dari Kalintan. Luar biasa, ini 3 suara terbaik dan juga 2 penanya terbaik kita pada sore hari ini. Oke, mungkin selanjutnya boleh foto bersama dan juga mungkin sama dengan Boleh, saya kenal. Oke, silakan.